Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita dikabulkannya doa-doa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Ini janji Allah kepada kita. Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Namun Allah hanya mengabulkan doa-doa yang memenuhi syarat untuk dikabulkan. Hanya doa yang diaturkan dengan memenuhi adab-adabnya yang akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika doa-doa kita tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan, maka bisa jadi doa kita akan tertunda atau bahkan tidak dikabulkan sama sekali. Nah, ada beberapa sebab yang barangkali menjadi penghalang doa-doa kita ditunda dikabulkan Allah atau bahkan ditolak Allah. Di antaranya, pertama, barangkali kita lupa membaca sholawat sebelum berdoa. Lupa pula mengawalinya dengan membaca bismillah dan alhamdulillah. Lupa pula mengawalinya dengan menyebut nama Allah dan pujian untuknya. Mengawali doa dengan sholawat kepada baginda Nabi sangatlah penting agar doa kita tidak tergantung dan segera diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa Sayyidina Umar pernah berkata, Inna du'a mawqufun bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa akan terhenti antara langit dan bumi, tidak naik ke atas, belum diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dibacakan sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, Sayyidina Ali pernah berkata, semua doa itu terhalang, tidak dikabulkan Allah sampai dibacakan sholawat untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis yang lain lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seorang laki-laki yang terburu-buru ketika berdoa. Dia lupa memuji Allah dan membaca sholawat dalam doanya. Lalu Rasulullah mengajarkan agar ketika berdoa hendaklah diawali dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika kita lupa baca sholawat sebelum berdoa, maka pantas saja doa kita tertunda untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tergesa-gesa ingin segera dikabulkan. Kita telah berdoa siang dan malam, namun kita merasa doa kita belum dikabulkan Allah. Lalu muncul pertanyaan seakan mempertanyakan maha pengabulnya Allah terhadap doa-doa kita. Mengapa doaku tidak dikabulkan Allah? Mengapa Allah belum juga mengabulkan doaku padahal aku sudah ini, sudah itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini justru menjadi penghalang doa kita segera dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin kita terus berdoa, menghibah, memohon apapun yang menjadi hajat kita. Namun Allah tidak suka kalau ada yang mempertanyakan kapan dikabulkan doa-doa kita. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita, yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li. Doa-doa kalian pasti dikabulkan Allah selama tidak tergesa-gesa ingin segera dikabulkan dengan berkata, aku telah berdoa begini dan begitu,
namun belum dikabulkan juga doaku. Nah, pernahkah kita mempertanyakan kapan doa kita dikabulkan Allah? Jika pernah, boleh jadi ini sebabnya doa-doa kita jarang dikabulkan Allah. Berdoalah dan terus berdoa. Soal kapan dikabulkan itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketika doa kita ditunda dikabulkan Allah, boleh jadi sebabnya karena kita tidak yakin doa kita akan dikabulkan Allah, dan bahkan hati kita lalai saat berdoa. Hati kita tidak khusyuk saat kita berdoa. Lisan kita sibuk membaca doa, tapi hati kita melayang-layang kemana-mana. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, wa alamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dengan yakin dikabulkan. Ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Yang keempat, doa kita sulit dikabulkan Allah barangkali sebabnya adalah makanan kita, pakaian kita, dan rumah tinggal kita bersumber dari jalan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah menyebutkan tentang seorang laki-laki yang lusuh dan kusut setelah menempuh perjalanan jauh. Ia berdoa dengan menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, wahai Tuhanku," sedangkan makanan, minuman, dan pakaiannya bersumber dari yang Allah haramkan. Dengan begitu, bagaimana mungkin doa-doanya akan dikabulkan? Para sahabat YouTube doa 2 menit. Demikianlah di antara sebab-sebab doa kita tertunda untuk dikabulkan Allah. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.